Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, telah resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai bakal capres dan cawapres. Namun Gibran masih menyandang status kader PDI Perjuangan. Selain itu, menantu Jokowi yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution turut mendukung pasangan Prabowo Gibran. Mengapa PDI Perjuangan terkesan kalem dan tak kunjung mengambil sikap tegas terhadap anak mantu Jokowi? Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Parera dan Direktur Eksekutif Indo Strategi Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Nana. Saya mau ke Sore. Bang Andre terlebih dahulu ya. Bang Andre, ini Gibran Rakabuming Raka telah resmi mendaftar di KPU sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, tapi statusnya masih kader PDI Perjuangan. Kenapa partai tidak kunjung mengambil sikap tegas ya, Bang Andre? Halo Nana. Ya, silakan Bang Andre. Yang bersangkutan ngambil sikap tegas nggak? Jadi menunggu dari pihak sana ya untuk mengundurkan diri ya, menunggu dari Gibran mengundurkan diri, tapi dia nggak mau mengundurkan diri. Ya terus gimana? Ya, partai Anda sebagai partai yang punya mekanisme tidak mau mengambil sikap tegas ya ketika ada kadernya yang kemudian keluar dari perintah tegak lurus ke ketua umum begitu. Ya sekarang gini Nana, kalau secara normal proses itu di Badan Kehormatan dan itu sudah sedang diproses gitu. Tapi kan kita tahu sebagai kader nih ya, kita tahu lah ini politik ini kan soal persepsi. Iya, iya betul. Dan kalau orang dipecat kemudian ya merasa dizolimin, nah nanti partai kami ini sudah terlalu banyak ditipu gitu. Kan kita tahu kemarin apa yang diomongin, apa yang dilakukan gitu, sehingga ya kita lihat sejak perkembangan ke depan dan publik kan bisa melihat juga gitu, publik bisa menilai gitu. Siapa yang menzolimi siapa, siapa yang menipu siapa. Oke, Bang Andre, saya mau saya mau konfirmasi bahwa tadi kami mendapatkan pernyataan resmi dari Ketua Dewan Kehormatan Komarudin Watubun yang mengatakan bahwa kalau tidak tegak lurus kepada pimpinan partai itu otomatis keanggotaannya berakhir. Artinya ketika Gibran sudah memutuskan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, otomatis keanggotaannya berakhir begitu ya? Sebagai kader partai, apalagi dalam posisi yang sebagai kader partai dan juga mempunyai posisi wali kota, seharusnya Mas Gibran tahu dong bagaimana berhubungan dengan partai dan apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan. Nah, sehingga menjaga hubungan baik itu secara organisasional maupun secara personal dengan para anggota, ini kan harus dibedakan gitu. Kalau ketika kita berhubungan secara personal seperti kemarin ke Mbak Puan, apakah itu di dalam konteks keorganisasian atau di dalam konteks pribadi personal? Nah ini kan juga ada hal-hal yang harus kita lihat, membedakan hubungan pola hubungan itu gitu. Saya kira disinilah kedewasaan dari seorang calon pemimpin, apalagi dalam posisi yang sudah begitu tinggi akan menjadi calon atau sudah menjadi calon presiden gitu. Nah sehingga ya masyarakat bisa menilai bagaimana sikap-sikap yang ditampilkan, apalagi kita tahu gitu bagaimana kemarin apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Dan semuanya terekam di publik gitu. Dan di sini saya kira akan menjadi ukuran gitu. Buat partai kita tidak ada beban, kita tidak punya masalah dengan beliau, dengan yang bersangkutan. Kita tidak pernah membuat hal yang tidak adil pada yang bersangkutan. Nah, tapi yang bersangkutan yang seharusnya secara fair menyampaikan bagaimana posisinya sekarang gitu. Baik, Bang Andre, saya mau putarkan ya, ini ada pernyataan dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo Subianto. Kita dengarkan sama-sama ini. Kami rasa bagus. Jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan, sama-sama anak bangsa Indonesia. Jadi
nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jadi kita senang aja kalau beliau tetap sebagai kader PDIP. Ini Bang Andreas, ternyata Prabowo Subianto tidak masalah kalau cawapresnya Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi kader PDI Perjuangan. Ini PDI Perjuangan punya pikiran untuk pasang dua kaki nggak nih Bang Andre di Pilpres? Secara normal tidak boleh, artinya di dalam aturan partai tidak boleh. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan itu gitu. Nanti pada saatnya berarti akan ada persikapan soal itu dan selama ini kan yang akan memutuskan itu kan di dalam, karena ini ada prosesnya pasti di bidang kehormatan, memproses itu kemudian menyampaikan itu ke DPP kemudian diputuskan. Jadi kita lihat saja nanti perkembangan beberapa hari ke depan. Karena tadi yang saya katakan tadi, Nana, kalau secara norma itu tidak diperbolehkan gitu, karena ya ketika putusan partai sudah dibuat itu hanya satu yang kita usung, dan itu calon presiden dari PDI Perjuangan itu adalah Mas Ganjar dan Pak Mahfud sebagai calon wakil presidennya. Oke, jadi secara norma itu tadi yang saya katakan, kita juga tidak mau dikorbankan terus-menerus seolah-olah kita menjolimi, kita berbuat tidak adil. Yang tidak adil terhadap yang tidak adil itu siapa gitu di dalam proses ini gitu. Nah, nanti biarkan masyarakat menilai proses ini dan nanti pada saatnya diputuskan. Baik, jadi secara norma tidak boleh dan PDI Perjuangan memang tidak pernah berpikir untuk memasang dua kaki di Pilpres 2024 ya. Begitu ya Bang Andre ya? Pasti tidak. Pasti tidak. Oke, kita punya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, ini PDI Perjuangan tampaknya masih kalem, tidak kunjung mengambil sikap begitu ya, atau pelan-pelan lah mengambil sikap, sangat berhati-hati terhadap Gibran. Apakah karena menghitung resiko politik elektoral tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Andreas? Iya, Mbak Nana, apa yang disampaikan oleh Bang Andreas tidak hanya memberikan penegasan bahwa sikap dari PDIP tampaknya akan betul-betul memberikan kejelasan. Kita berharap tentu juga tidak lama. Kalau misal kemudian kita merujuk dari kias atau jurisprudensi dari putusan-putusan PDIP sebelumnya yang memberikan pemecatan secara cepat kepada misalnya Mas Budiman Sujatmiko, kemudian Pak Effendi Simbolon, kemudian Ketua DPD Maluku Murad Ismail yang juga gubernur, saya pikir di level itu dari basis argumennya sudah cukup clear. Kalau Budiman dipecat misalnya karena memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, yang dilakukan Gibran dalam konteks ini melampaui apa yang dilakukan oleh Budiman, bukan hanya mendukung, tetapi menjadi cawapresnya. Nah, kalau misal kemudian argumennya diserahkan kepada Gibrannya untuk menentukan sikap, saya pikir itu tidak tepat. Karena tentu otoritas ini tetap berada di tangan DPP. Kalau kita cermati, saya coba tadi cermati betul manuskrip dari ADART PDIP yang ditandatangani oleh Menkumham, Pak Yasona Lauli, kader juga dari PDIP tahun 2015. Tepat pada pasal 22, tepatnya di 22C, itu ditegaskan bahwa anggota partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Kemudian poin D disambung, mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh partai. Nah, pada level ini, di antara sekian poin-poin larangan di dalam ADART itu, saya pikir cukup clear. Maka kemudian, kalau misal kita merujuk pada karakter PDIP yang selama ini dikenal dengan partai yang cukup disiplin, kemudian menjunjung aspek loyalitas, militansi, seharusnya tidak ada kebimbangan. Kalaupun ternyata ada kebimbangan, maka kita memiliki sejumlah analisa. Pertama, barangkali PDIP sedang bernegosiasi dengan situasi, terutama untuk mengantisipasi putaran kedua. Kalau misal terjadi clash, maka kemudian tentu tidak mudah untuk menentukan posisi di putaran kedua Pilpres. Yang kedua, untuk meredam betul bagaimana kemudian proses rekonsiliasi dalam konteks ini adalah resolusi konflik. Diakui atau tidak, Mbak Nana, ada gap komunikasi atau dalam konteks ini bahasa vulgarnya adalah gesekan atau benturan atau bahkan konflik di dalam konteks kepentingan antara keluarga Jokowi dengan PDIP. Kalau misal kemudian konflik itu tidak termanage dengan baik, tentu akan memiliki impact. Salah satu impactnya adalah dalam konteks kalkulasi. Pada level pileg,
maka kemudian kutel effect Baik. yang selama Oke. 2014, 2019 dinikmati PDIP dengan angka sekitar 5-6% dari Pak Jokowi berpotensi kemudian menguap. Baik. Lalu di saat yang sama, kalau misal kemudian dicabut dalam konteks ini adalah punishment kepada Gibran, ini rangkaian dominonya cukup panjang. Baik. Kalau misal diberikan punishment, apakah punishment kepada Jokowi tidak dilakukan? Karena bagaimanapun juga pengambilan keputusan pencawapresan Gibran most likely besar kemungkinan pasti melibatkan perhitungan, kalkulasi, simulasi, dan juga restu politik dari Pak Jokowi. Baik. Nah, kalau misalnya kemudian Gibran disanksi, apakah status sebagai petugas partai dari PDIP yang selama ini disandang Pak Jokowi tidak dievaluasi? Hal ini tampaknya akan menciptakan efek domino yang cukup signifikan. Jadi Mas Umam, resiko politiknya sedang dihitung betul ya oleh PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tidak mau gegabah. Saya nanti akan tanya lebih dalam ke Bang Andre, karena perbedaan sikap ini jelas kentara dan pasti membuat kader-kader di bawah juga resah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Gibran, Bobi ke Prabowo, PDI Perjuangan tak kunjung bersikap ya. Saya mau ke Bang Andre lagi. Bang Andre, ada perbedaan sikap PDI Perjuangan ketika Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto ya. Ini kenapa kemudian PDI Perjuangan sekali lagi terkesan sangat hati-hati, padahal ini kader-kader di bawah kabarnya sudah resah, sudah bingung begitu ya. Apakah memang betul ya khawatir bahwa ini akan digunakan sebagai narasi playing victim seperti yang tadi Anda katakan? Halo? Iya Bang Andre, silakan. Ya kami kebetulan barusan juga rapat fraksi DPP dan kemudian juga dengan pimpinan DPD dari seluruh Indonesia dari kemarin sampai dengan hari ini. Dan itu kami jelaskan gitu, dijelaskan ke struktur partai dan itu akan disampaikan ke bawah gitu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Nana, secara normatif itu sudah ada aturan main. Saya terima kasih juga akhirnya dari Mas Koril Umam juga memperhatikan ADART kami kan, jadi sekaligus juga menjelaskan ke publik gitu. Bagus ini artinya, jadi publik mengetahui. Tapi yang saya katakan tadi, ini persoalan politik gitu. Dan kenapa ini ya berbeda dengan kasus, misalnya kalau yang tadi Nana katakan berbeda dengan kasus-kasus yang lain yang sebelumnya. Nana bayangkan gitu, yang namanya MK aja bisa ditabrak sana sini akhirnya sampai dengan ya apa yang terjadi sekarang gitu. Nah, ini kan situasi yang terjadi sekarang. Dan kita tahu bagaimana reaksi dan perhatian publik di dalam persoalan ini. Oleh karena itu ya hal yang sifatnya yang berkaitan dengan keputusan atau sikap ini adalah sikap politik. Nah, oleh karena itu ya kita lihat nanti perkembangan, di dalam perkembangan nanti pada saatnya pasti ada ya keputusan yang definitif berkaitan dengan ini. Baik, saya akan putarkan ya pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan berikut ini. Kita dengarkan sama-sama soal sikap politik ini. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Ya Bang Andre, selain putranya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ternyata yang mendukung Pak Prabowo Subianto dan Gibran ini ada menantunya Pak Jokowi yang juga kader PDI Perjuangan Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Ini padahal Bu Mega sudah bilang tidak boleh ada yang main dua kaki, tidak boleh ada yang main tiga kaki. Ini bagaimana menyikapi fenomena anak mantunya Pak Jokowi ini nggak ada yang tegak lurus gitu terhadap partai, Bang Andre? Ya itu tadi yang kalau dibilang dari apa yang disampaikan Bu Mega itu kan jelas gitu. Siapa yang main 2-3 kaki keluar gitu. Tapi mereka nggak mau keluar nih. Secara normatif sebenarnya dia udah keluar dengan sendirinya gitu. Kan itu kan disampaikan oleh Bu Mega. Kalau mau main 2-3 kaki ya keluar gitu. Akan ada sanksi tegas nggak untuk Wali Kota Medan ini ya menantunya Pak Jokowi? Main 2-3 kaki siapa? Ya. Sama aja gitu. Yang main 2-3 kaki siapa di sini?
Ya anak mantunya Pak Jokowi. Baik secara politik, iyalah. Jadi kan kelihatan di situ kan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kan jelas gitu. Dan yang namanya kader kan dia tahu juga gitu kan. Tapi kalau mereka tidak mau keluar gimana ini Bang Andre? Jadi masing-masing bertahan dengan keinginannya begitu. Tadi Ibu, itu tadi. Kalau mereka tidak mau keluar kan yang tidak yang bermain di sini tuh siapa gitu. Kan kelihatan. Ibu sudah bilang kalau memang main 2-3 kali keluar gitu. Oke. Jelas kan? Baik. Saya mau Dan itu aturan main normatifnya juga ada gitu. Jadi nanti akan disangsi ya menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution juga akan diberikan sanksi ya? Ya kita lihat ya, sebelum sanksi yang lebih ini kan sanksi sosialnya. Oke. Mas Umam. Berikan dong sanksi sosial. Iya. Saya mau sanksi politik, sosial politik. Oke, saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam ini menyikapi sikap dari anak mantunya Pak Jokowi yang cenderung tidak tegak lurus, kemudian tampaknya mereka sangat percaya diri sekali tetap berada di PDI Perjuangan tapi mendukung capres lain. Ini bagaimana ya, Mas Umam? Ya, bagaimanapun situasi seperti ini akan menjadi sebuah ujian bukan hanya di dalam konteks penegakan aturan, regulasi, dan juga konstitusi partai di PDIP, tetapi juga mempertaruhkan kredibilitas kepemimpinan Bu Mega. Statement dari Bu Mega sangat clear. Tidak boleh 2 kaki, 3 kaki. Kalau putusan ada yang melakukan itu, beliau kemarin menyatakan tidak ada dedication of life. Artinya apa? Ini bukan soal ADART, tetapi juga kredibilitas seorang ketua umum, dalam konteks ini adalah Bu Mega yang menjadi sentrum kekuatan dari PDIP itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian PDIP justru misalnya tidak merespon secara cepat, ketegasannya juga ditunggu-tunggu tidak terlihat, maka kemudian justru tadi yang menjadi perdebatan, justru tudingan 2 kaki bisa dialamatkan kepada PDIP, padahal dalam konteks ini PDIP adalah pihak yang dirugikan. Nah, oleh karena itu langkah-langkah cepat memang dibutuhkan, tentu dengan kalkulasi yang cukup matang. Kalau misal kemudian menurut informasi spekulatif Mbak Nana yang saya terima, konon kabarnya Mas Gibran sendiri tidak akan mengajukan surat pengunduran diri. Artinya beliau akan mencoba untuk tetap meyakinkan bahwa dia tetap bagian dari PDIP. Dan kalau misal kemudian PDIP sendiri tidak merespons secara cepat, maka kemudian ada semacam deadlock, tetapi pada proses diambangkan. Nah, proses diambangkan ini yang justru bukan lagi pada ranah legal, itu sudah kalkulasi politik di sana. Karena begini, kalau kita merujuk pada bagian ke-7 dari ADART itu tentang poin pemecatan dan pemberhentian anggota partai, kalau misal memang tadi di pasal sebelumnya di pasal 22 sudah ditegaskan demikian, maka kemudian pemberhentian itu bisa dilakukan. Meskipun kalau misal Gibran atau Bobi mungkin memiliki kecintaan yang tinggi kepada PDIP, tidak ingin kemudian pemecatan itu diproses, dia tetap diberikan hak secara legal formal oleh ADART di PDIP untuk pertama mengajukan permohonan perselisihan melalui mahkamah partai, dan atau yang kedua mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP partai untuk diputuskan pada kongres partai. Artinya dalam konteks ini secara legal formal otoritas kekuatan itu ada di DPP PDIP. Apakah akan memecat, akan memberikan sanksi atau tidak? Tetapi kalau misal tidak, ya tentu Bang Andreas siap dengan segala konsekuensi. Kalau misal kemudian PDIP dicap misalnya, tebang pilih atau pilih kasih, atau justru tadi sebenarnya bermain 2 kaki siapa, tetapi dicapkan, distereotipkan kepada PDIP yang dianggap bermain 2 kaki antara kubu Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar Pranowo. Jadi Mas Umam, ini situasi yang sangat sulit ya bagi PDI Perjuangan. Kalau memecat itu bisa menjadi narasi playing victim, tapi kalau tidak memecat ataupun memberikan sanksi, ini juga dianggap malah justru bermain 2 kaki ya PDI Perjuangannya ya. Publik melihatnya ini situasi yang lebih sulit kemana ini? Ya, kalau dalam aspek itu, kalau misal kita bicara tentang politik praktis, memang diakui atau tidak, persepsi publik terhadap dukungan Jokowi ke arah siapa, kalau kita gunakan basis survei dari Juni, Juli, Agustus, sampai di bulan September,
masyarakat masih mempersepsikan bahwa Jokowi akan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Tetapi kemudian realitas politik per hari ini mengalami perubahan total, di mana ada Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto, yang diakui atau tidak, kehadiran Gibran kemudian dihitung sebagai representasi dari dukungan dan juga keberpihakan Pak Jokowi. Situasi ini yang tampaknya menjadi betul-betul light dan juga kemudian harus dihitung secara matang, karena sikap salah atau keliru atau dalam tradisi political Japanese style itu ada yang sering disampaikan Pak Jokowi. Kalau terlalu gerusa-gerusu, kemudian kesusu, nah kemudian akhirnya impact-nya bisa kemana-mana. Karena sekali salah mengambil keputusan, maka konsekuensi dari putusan itu bisa berimbas kepada apakah PDIP akan menjadi partai pemenang ataukah harus out dari kekuasaan pasca Pilpres 2024. Oke, kita tunggu nanti bagaimana sikap resminya dari DPP PDI Perjuangan dengan segala kalkulasi politik yang mungkin sedang dipertimbangkan karena situasinya sangat sulit. Iya, silakan. Halo, Nana. Silakan Bang Andre. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Mega yang dengan metaforik, bahasa yang metafor, bahwa ya kita ini musik sedang berjalan dan berdansa, masih ada dansa-dansi di situ gitu. Jadi biarkan nanti sampai musik itu berhenti, baru nanti ada waktunya gitu pasti. Baik. Kita lihat nanti bagaimana, apakah musik terus diputar atau musik akan berhenti, karena sekali lagi konstelasi politiknya sudah mulai mengeras ini, mulai memanas. Kita lihat nanti bagaimana sikap resmi dari PDI Perjuangan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Direktur Indo Strategik Mas Khairul Umam dan juga politisi PDI Perjuangan Bang Andreas Parera. Sehat selalu Bapak-bapak. Oke, terima kasih Nana. Terima kasih Bang Khairul, Bang Umam.